Ini inspired by mental health. Nah, Fashionista, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol, sekarang kita akan melihat wujud dari busana rancangan Ardi Basuki. Di belakang ini ada campur ya, busana pria dan wanita. Dan tadi kan kita sempat ngebahas yang terakhir tentang bahan marmer ya? Ya. Teraplikasi menjadi baju seperti ini ya? Ya. Tapi kalau bahan marmer tuh memang jatuhnya lebih diaplikasikan ke outer atau kayak kemeja celana gitu bisa? Bisa. Jadi ini kalau biasanya memang ke outer sama bawahan sih Mas. Kalau misalnya kayak kemeja dia terlalu tebal. Terlalu berat ya? Terlalu berat gitu. Biasanya kalau enggak bentuknya kayak cuma detail-detail aja. Tambahan-tambahan kayak ya, patch gitu. Aksesoris ini. Ya. Apa aja nih bahannya nih selain yang Ini kalau ini tenun baduy, jadi sisa tenun baduy ini yang udah sisa-sisa dicacah kemudian jadi ini. Oh. Gitu. Jadi semuanya enggak. Boleh dibilang satu sumber ya? Ya. Gitu. Jadi Fashionista ini tenunnya ini hasil daur ulang dari si tenun itu yang nggak pakai belakangnya juga nggak full semua tenun ya. Jadi campuran katunnya ini tadi yang selebihnya ini jatuhnya bajunya unisex berarti? Oh ya, bajunya lebih unisex, jadi kayak jaket-jaket. Ini kemeja-kemejanya. Kalau ini, nah ini bahan apa ini kita pakai? Kalau ini kita batik, jadi ini waktu itu kita kolaborasi sama CISC. Jadi ini batiknya itu inspired by cancer survivor, jadi tentang radiasi gitu. Gitu. Jadi proses penyembuhannya mereka lah gitu. Jadi ini sama Cancer Information and Support Center. Jadi kolaborasi ini buat JF3 kemarin kita bikin batik yang ini. Terakhir kita punya juga batik yang tentang mental health. Oh, mental health? Ya. Ada contoh yang nggak ada di sini ya? Batik yang mental health ada sih. Ada ya? Itu berarti Ardi Basuki itu membuka peluang untuk collab-collab dengan kayak yayasan-yayasan Iya. gitu ya? Jadi kayak misalnya, karena kan si Cancer itu juga kayak giving a second chance kan. Jadi sama kayak visinya si kain marmer. Ya. Kalau ini apa? Ini juga masih koleksi yang sama ini kemeja cowok. Ini waktu itu koleksi, jadi ini bunga lotus gitu. Ini juga sama yang Cancer. Jadi ini giving kayak element of hope buat mereka. Jadi waktu itu kita punya tiga. Ada yang ini, kemudian yang ini, kemudian satu lagi nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Bajunya banyak yang nggak ada, banyak yang laku terjual. Amin. Nah kalau yang ini? Nah ini kalau ini lebih koleksi ready to wear. Jadi ini kayak jeans. Jadi kita ngeluarin jeans di tahun ini. Jadi ada yang denim stripes yang besar sama yang kecil gitu. Jadi ini yang emang buat ready to wear kita. Tetap pakai sustainable atau enggak? Enggak, kalau ini denim biasa. Jadi tetap pengadaptasi juga ya? Iya, nah sisanya dia baru dijadiin kain marmer. Kain marmer. Gitu. Jadi tetap walaupun nggak pakai sustainable, hasilnya dari hasilnya ini baru dipakai. Sustainable. Gitu. Nah kalau ini apa ini? Kalau yang ini semua koleksi-koleksi buat, ini sebenarnya persiapan raya. Oh iya. Ya, jadi kita udah ngeluarin, lagi mau nyiapin buat songket-songket buat raya, karena tinggal 5 bulan lagi. Kenapa tiba-tiba beralih ke nyoba ini, songket? Apakah memang dari dulu suka atau? Sebenarnya pengen explore aja sih Mas. Jadi kayak misalnya wastra kan banyak. Kita udah pakai tenun baduy udah, kemudian pakai tenun Garut udah, pakai batik udah. Terus kita coba kalau misalnya pakai songket tuh jadinya akan seperti apa gitu. Oh, itu ini lagi ya. Desainnya agak sedikit disesuaikan dengan ya, jadi sebenarnya lebih pingin explore bahwa semua yang wastra di Indonesia tuh bisa kita olah sih, gitu sih. Kalau ini apa nih? Oh ini masih pakai yang tenun itu ya? Kalau ini tenun baduy, terus ininya kita gabung sama lace sebenarnya, cuma lace-nya kita pleats, gitu. Nah ini biasanya juga ya fashionista. Jadi ini biasanya kalau koleksi yang begini, yang model kayak baju koko ini adalah pasangannya untuk ibu-ibu yang beli kebaya. Biasanya mereka buat kalau buat ini ya, buat suaminya, buat pasangannya. Gitu. Sekarang kan ala-ala kapelan buat posing-posing ya. Nah ini apa lagi nih, beda lagi? Nah ini kalau ini yang versi sustainable. Jadi ini kita pakai teknik slashing. Jadi ini sebenarnya benar-benar dari sisa kain yang udah nggak kepake, terus kita tumbuk-tumbuk tuh kita gunting-gunting jadilah dia. Ini waktu itu ini salah satu koleksi kita untuk collab buat Uniqlo 2022.
Ini berarti jadi dulu baru digunting-gunting Iya. atau gimana? Oh, Gitu. luar biasa ya. Terus habis ini juga kita akan Adri udah nyiapin 3 outfit ya, 3 Ya. sel buat saya. Nanti kita akan pakai. Kita lihat setelah ini ya, tetap di Mix and Match. Nah, Fashionista, ini Adri sudah nyiapin 3 look yang akan saya pakai ya. Ini berarti 1, 2, 3. Boleh Ya. cerita yang mana dulu? Ini dulu ya? Ya, kalau yang ini adalah buat kemeja tangan pendek, Mas. Ini menggunakan batik yang terinspirasi dari Cancer Warrior. Kemudian nanti kita combine dengan outer sustainable yang menggunakan patchwork. Oke. Terus, Ini banget ya. Sustainable banget looknya. Dan ini kalau ini plateau pants, ini pants yang ready to wear, very casual. Terus juga bisa kayak dipakainya. Sebenarnya ini talinya ada karetnya di sini, misalnya. Jadi kalau lagi naik berat badan atau apa aman. Oke. Jadi ini cocok di segala berat. Iya, Bukan terutama kalau mau skala lebaran usia ya. dia harus naik berat badan. Oh iya, Nah, betul. Dan Nah. ini Kalau yang Beda lagi. ini batik yang paling baru yang kita coba develop. Ini kita kolaborasi sama Prisia Nasution. Ini inspired by mental health. Jadi semua gambar-gambar ini ada yang tentang depression, bipolar, trauma, kemudian juga tentang satu lagi anxiety. Anxiety, oh. Ya. Itu tuh digabung sama kain sustainability kita, kain marmer. Gitu. Ini awalnya kok bisa Adi Basuki gabung sama Prisia itu gimana ceritanya? Sebenarnya karena kita kayak teman, terus udah gitu ngobrol karena waktu di bulan Juli kita show dengan tema cancer, terus sempat cerita sama Prisia gitu. Gimana sih kalau ini temanya apa sih? Kenapa temanya cancer gitu? Oh ya, pinginnya event batik yang kita buat itu pun ada meaningnya. Terus dia bilang, Prisia itu juga punya yayasan yang mengurusi ODGJ. Jadi dia bilang boleh nggak kita collab untuk batiknya, terus dia mengangkat mental health gitu. Oh, berarti ide-ide gambarnya ini dari dia ya? Ya, jadi yang gambar Prisia, aku yang membatik. Luar biasa ya. Jadi ada pesan-pesan sosialnya juga ya? Ya. Dan ini juga satu look terakhir. Kalau yang ini yang tadi yang masih dari koleksi JF3, ini pakai Cancer ya? Cancer Warrior, kemudian dikombine sama patchwork untuk sustainability jeans. Pakai denim? Ya, pakai denim. Oke, berarti abis ini kita akan lihat ya gimana setelah saya pakai. Ya. Tetap di Mix and Match. Nah, ini aku udah pakai look yang pertama, gimana nih jatuhnya di aku? Oke. Bagus lah. Nah, ini tadi yang tentang cancer ya. Ya. Ini detailnya boleh diceritain sedikit nggak? Ini ada garis ini apa modelnya? Oke, jadi ini sebenarnya kayak kemeja tapi digabung sama kimono gitu, Mas. Jadi ini sebenarnya makanya ada talinya gitu di sini. Terus ini tadi pakai yang si Cancer itu batiknya. Kemudian ini si patchwork. Jadi dikombine. Dikombinasi supaya lebih gampang lagi. Di dalamnya itu ada kancingnya ya ternyata ya. Iya, jadi kalau misalnya talinya copot masih aman. Masih aman, masih bisa pakai kemejanya, masih bisa looknya utuh. Dan bawahnya juga pakai denim yang patchwork. Ini gabungan antara patchwork dari denim juga ya. Iya, jadi kalau kayak ini apa nih bahan? sama denim juga. Jadi ini kayak sisa-sisa denim aku yang nggak kepake. Terus kita potong kotak-kotak, terus itu jadiin patchwork. Jadi seperti ini. Dan saya coba kombinasikan dengan bag perpaduan dari si kain marmer. Tadi kain marmer dengan ada bahan kulit. Dan selain baju berarti Arti juga bikin ini. Ya, jadi ada beberapa merchandise kayak tas, tote bag, kemudian pouch. Ya kita sempat buatlah beberapa alternatif, Mas, supaya orang punya banyak pilihan dan juga biasanya memperkenalkan tentang si kain marmer ini dengan bentuk yang lebih simple gitu.
Jadi orang one stop shopping ya. Ya, Dari outfitnya sampai aksesorisnya juga ada. yes. Habis ini kita akan lanjut ke look kedua ya, tetap di mix and match. Iya, look kedua ada sentuhan-sentuhan orientalnya ya. Yes. Tapi emang beneran ngeluarin koleksi oriental gini atau hanya beberapa? Hanya baju aja? beberapa aja sih Mas, tapi kayak Lebaran, kemudian Chinese New Year, Christmas, biasanya kita punya koleksi-koleksi yang bisa dipakai di occasion-occasion itu. Jadi kalau kayak gini kan sebenarnya ada kayak Shanghai, Ya. Shanghai color, terus ini gayanya ya kayak buat Chinese New Year, terus kita combine antara batik yang ini yang mental health, kemudian sama kain daur ulang. Kain daur ulang. Dan saya coba di mix and match dengan denim supaya looknya lebih santai ya. Ya, lebih modern juga gitu. Jadi bisa dipakai nggak harus ke acara-acara yang formal. Gitu. Kalau misalnya ini tuh modelnya juga agak beda ya. Bisa diceritakan ini modelnya model apa untuk celananya? Sebenarnya biasanya aku suka cari kayak misalnya detail-detail kecil apa yang bisa dipakai untuk cowok. Ya. Dan menurut aku ini masih aman banget. Masih aman ya? Ini jadi kan sekarang memang lagi ngetren ya. Ya, cara celananya model lebih gombrang gitu lah ya, gombrong, lebih lebar. sampai ke bawah gitu. Ya. Suka banget modelnya kayak gini tuh nyaman ya, nyaman terus di suasana cuaca Jakarta juga ini nggak terlalu panas ya, di Bogor juga apalagi ya, lebih dingin. Habis ini kita look ketiga ya, tetap di mix and match. Oke, look terakhir ada 3 piece ya. Ada celana, ada meja tangan pendek, dan juga ada outer. Yes. Ini beda-beda koleksi ya? Ya, Kalau yang beda-beda untuk koleksi. outer, kita bahas outernya dulu nih, koleksi Kalau yang outer ini koleksi yang sustainable, jadi dia pakai patchwork dari ini ada tenun lurik, kemudian juga ada shibori dan beberapa sisa cotton yang memang biasa kita pakai. Kemudian kayak ini detailnya emang ada detail-detail pita yang jadi salah satu ciri khas koleksi kita. Kemudian kalau Mas lihat di belakang, ini ada jahitannya lagi. Oh, kita ada jahitannya lagi di belakang. Oh iya. Iya, jadi ada detail-detail kecil. Jadi emang baju aku Banyak detailnya, ciri khasnya itu, banyak detail. Dan juga yang lebih lucu lagi ada kancing di tengahnya. Jadi kalau misalnya fashionista mau pakai kancing, boleh. dikait boleh, nggak pun boleh. Cuman supaya lebih gampang aja ya, karena Ya. orang kayaknya ribet kalau harus tempat buka gitu ya. Jadi kancing jadi satu, dan ini di bawah dalamnya ada kemeja. Ini kemeja tangan pendek, terus ada pakai si batik yang Cancer Warrior, Ya. terus ada detail pleats ya buat pemanis. Ini tangan pendek. Dan celananya lucunya tuh ada tiba-tiba ada kantong di bawah. Iya. Kalau saya ngambil duit agak Agak aman, tapi agak aman. agak aman. Terus ada si gantelan-gantelan. Gantelannya. Ini ciri khasnya ya dari celana yang tadi juga. Ya, Satu celana juga ada gantelannya. Ini sebenarnya accent aja ya. ya aksen aja. Sama itu tadi Mas, ini kan karena dia ditarik, Iya. jadi kalau misalnya let's say nanti Idul Fitri pakai celana ini, berarti lagi nambah dikit, bisa dilonggarin. Gitu, disesuaikan. Ya. Ini berarti lebaran friendly. Jadi bisa buat pas hari raya. Oke, jadi kalau misalnya fashionista mau ngeliat koleksi-koleksinya bisa cek di mana? Koleksinya bisa di Instagram, di instagram.id. Koleksinya bisa dilihat di Instagram @atibasuki.id atau di website kita di atibasuki.id. Itu komplit ya untuk update-update koleksi terbaru. Atau kalau misalnya mau datang langsung bisa Kalau ke Bogor. datang, ya bisa datang ke Bogor, jadi sekalian kulineran, mampirlah ke workshop Setelah Atibasuki. kenyang tuh happy, baru ngeliat koleksi-koleksinya. Dan di situ alamatnya juga ada di sosial medianya ya? Ada. Oke, thank you banget Ati atas waktunya, sudah Sama-sama, menyempatkan waktu dan sudah terima kita berantakin tepat. Thank you banget Ati. Sama-sama. Fashionista, saya Markus. Saya Atibasuki. Kita pamit dulu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.